Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Eliana Rosita. Pagi. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik berkaitan dengan tugas CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Ibu Tutus Ernawati selaku fasilitator, kemudian Bapak Aryono Susilo selaku pengajar praktek, sekaligus rekan sejawat saya Ibu Eliana. Selamat pagi Bu Eliana. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Bu, hari ini saya minta bantuannya berkaitan dengan supervisi akademik. Intinya ada tiga tahapan dalam perencanaan supervisi akademik. Yang pertama pra-observasi yang dilakukan hari ini, kita komunikasi, kita bercakap-cakap berkaitan dengan persiapan mengajar Ibu Eliana. Kemudian setelah pra-observasi ada observasi yang rencananya nanti saya akan mengamati, mensupervisi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik. Yang ketiga adalah pasca observasi, di mana nanti ada evaluasi dari tahapan pengamatan proses KBM yang Ibu Eliana lakukan. Sudah siap Bu? Ya, nggak usah tegang Bu, nyantai saja. Tujuan pra-observasi hari ini Bu Eliana yaitu berkaitan dengan KBM, di mana Ibu Eliana nanti ngajar materi sistem reproduksi. Biologi ya? Iya, biologi ya. Sistem reproduksi. Harapan saya dan harapan Ibu ketika ada kegiatan supervisi akademik ini bisa meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru, sekaligus memberikan ruang gerak bagi Ibu untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri. Oke. Baik. Kira-kira Bu, harapan Ibu dari percakapan hari ini selain pengembangan diri apa kira-kira Bu? Diharapkan setelah melakukan percakapan supervisi ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi seorang guru, sehingga dapat melakukan pembelajaran di kelas dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke. Terus kemudian kira-kira hari ini nanti pukul berapa Bu ngajar di kelas? Tepatnya jam ketiga, jam 8:20 di kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 2. MIPA 3. Terus kira-kira persiapan apa saja yang Ibu siapkan untuk rencana pembelajaran hari ini di kelas Bu? Yang pertama yang sudah saya persiapkan ada modul ajar, di mana dalamnya ada RPP, kemudian bahan ajar, LKPD, serta asesmen. Oh gitu ya? Ya. Jadi sudah lengkap kira-kira rencana pembelajarannya Bu ya? Dari proses KBM, apa yang menjadi kendala Bu dalam proses kegiatan belajar dari kemarin atau beberapa hari yang lalu Bu? Sejauh ini masih dari motivasi belajar siswa yang cukup rendah Pak. Oh gitu ya? Nggih. Oh, motivasi yang kurang bagi murid ya? Nggih, kurang semangat. Oh gitu. Kira-kira strategi apa untuk menghadapi murid yang kesiapan belajarnya kurang? Saya merencanakan untuk membuat model pembelajaran dengan berbasiskan games, Pak. Berdasarkan game ya? Iya, permainan. Oh, permainan. Oh, gitu. Terus selain itu, Bu, kira-kira strategi apa lagi atau metode pembelajaran yang seperti apa yang dipersiapkan selain game? Selain itu, saya juga mempersiapkan inovasi media pembelajaran. Terus tiap hari juga melakukan penerapan strategi pembelajaran yang berbeda-beda, jadi siswa tidak bosan gitu. Iya, intinya Ibu dari kesimpulan yang saya ambil, Ibu Eliana ini sebenarnya sudah menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi di mana ada proses pembelajaran, proses, konten dan sebagainya. Mungkin itu Bu. Terus kemudian dari tahapan tadi Ibu ini sudah melakukan pengembangan kompetensi. Selain itu Bu, harapannya untuk pengembangan kompetensi selain dari supervisi akademik kira-kira apa Bu? Harapannya
kepada peserta didik ya Pak. Ya. Semoga peserta didik itu menjadi lebih semangat lagi untuk belajar, kemudian dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan sebagai seorang guru, kemudian juga lebih bahagia dan bersemangat untuk belajar. Iya, betul sekali Bu. Intinya kita belajar bagaimana proses belajar itu berpusat pada murid. Peserta didik. Ya, berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik, tidak hanya kita, karena sifatnya pendidikan itu memanusiakan manusia. Artinya berpusat pada siswa, kebutuhan siswa, pemetaan siswa dan sebagainya. Itu Bu. Itu Bu Eliana, terima kasih waktunya sudah menyempatkan bisa ngobrol, bercakap-cakap dengan saya terkait dengan pra observasi. Ya. Nanti pukul 8.20 nanti observasi, saya nanti mengunjungi Bu Eliana untuk mengajar di kelas 11 MIPA 3. Okay. Ya. Terima kasih Bu Eliana. Mungkin itu sementara berkaitan dengan pra observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan perwakilan memimpin doa. Saya minta Mas Rifnu. Siapa? Doa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, kita bertemu lagi ya kali ini. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Masih kuat puasanya? Iya. Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Absen berapa aja? Ainayah Fatihah? Ada. Ajeng Ananta? Ada. Ardila? Aulia? Ada. Ayu? Alfa. Alfa? Dofiru? Alfa. Divo? Alfa. Gita Kumala? Ada. Gita Tria? Alfa. Herdin? Alfa. Isnain? Ada Isnain. Oke. Jenika? Kritin? Mahmilda? Mirza? Reza? Oke. Bastian? Naila? Noval? Nur Hasanah? Rahmadana? Rahmadiana? Ratna? Reni? Resti? Rifnu? Rizka? Serly? Silviana? Cindy? Alfa. Siti? Suciati? Yunita? Zilda? Ada. Tias? Oke. Ini temannya yang Alfa lumayan banyak ya. Silakan nanti ketua kelasnya atau kepengurusan di kelas menghubungi gitu. Diajak masuk kelas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Kita melanjutkan di PPL 2 ya. Jadi kemarin PPL 1 sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke PPL 2 dalam tahap saya. Kemudian rules kelasnya juga ada tambahan nih. Yang kemarin poin 1 sampai 4 saja. Nah, kali ini saya membuat sampai 5. Yang perlu digarisbawahi di sini ada tambahan berupa poin keempat, yakni doa dipimpin oleh anggota kelas secara bergantian. Jadi nanti ada satu perwakilan dari kelas yang saya tunjuk secara random untuk menjadi pemimpin doa. Saya harap semuanya langsung siap ya ketika saya menunjuk. Oke. Oke, kemudian poin yang kelima, aktif dalam pembelajaran, baik diskusi, tanya jawab, ataupun pengerjaan soal. Kemudian kesimpulan pembelajaran disampaikan oleh perwakilan dari peserta didik. Jadi nanti saya ingin dari kalian perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Boleh secara singkat ataupun secara luas. Boleh dengan melihat buku catatan ataupun langsung secara lisan, gitu ya. Oke.
Selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari proses pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, saya harap kalian dapat mengidentifikasi dan menjabarkan struktur serta fungsi alat reproduksi yang menyusun sistem reproduksi pada manusia. Kemudian yang kedua, dapat memecahkan masalah terkait struktur dan fungsi alat reproduksi manusia. Jelas ya tujuan pembelajaran kita? Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, saya ingin mengetahui tingkat kesiapan belajar kalian melalui pengerjaan soal pretest. Silahkan disiapkan kertas, kemudian ditulis nama sama kelas dan nomor absen. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Oke, kalau gitu siap ke soalnya ya. Iya. Di sini ada 6 soal saja berbentuk pilihan ganda. Kalian bisa kerjakan satu soal 10 detik saja. Jadi sistemnya sistem ketok. Ketika sudah 10 detik, saya akan mengetok meja, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Jelas? Jelas. Oke, bisa kita mulai pretestnya? Bisa. Oke. Yang belakang kelihatan nggak soalnya? Kelihatan. Oke, langsung bisa dikerjakan soal nomor 1. Sudah? Lanjut ke soal nomor 2. 4, 5, 8, 9, 10. Lanjut ke soal nomor 3. Oke. Soal keempat. Gimana yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Soal kelima. Oh, nutupin. Nih ya, nomor 4 berarti yang tengah ini nih. Gambarnya organ wanita bagian dalam. Yang nomor 4 yang ini loh ya. Bagian ini namanya apa gitu. Yang D itu judulnya apa? Bentar. Oke. Sudah? Silahkan dikumpulkan jawabannya. Oke, waktunya sudah habis ya. Bentar. Yuk. Nomor 6. Nih ya. Mana? Itu benar. Yuk. Benar atau pada sampean itu? Oke. Reza udah. Nah, Bastian udah. Nopal, Ripnu. Yang ini siapa? Lupa ya. Snain. Oke.
2 ya. Sudah? Sudah? Oke, sini udah selesai waktunya. Sudah? Oke, sudah semua ini? Ada yang belum? Oke, terima kasih banyak. Sudah yakin ya jawabannya ya? Yakin nggak yakin? Oke. Pretest sudah, selanjutnya kita ke nih. Kita ice breaking dulu yuk. Karena waktunya cukup singkat ya hari ini ya. Jadi ice breakingnya cuma saya kasih yel-yel aja. Kalian pernah dengar tepuk rimba? Jadi nanti ikuti instruksi saya ya. Mudah sekali. Gini. Tepuk rimba. Ha. Ha. Gitu. Bisa? Oke, bisa langsung dicoba ya? Coba nih. Tepuk rimba. Ha. Ha. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sudah lumayan tercairkan ya suasananya ya? Oke. Sekali lagi. Oke, pertanyaan pemantik pada hari ini ada 3. Yang pertama, tahukah Anda di manakah tempat pembentukan ovum dan sperma? Kemudian yang kedua, tahukah Anda mengenai selaput darah pada wanita? Dan yang ketiga, mengapa sunat itu perlu dilakukan? Kalian tahu sunat, Rek? Tahu. Sunat atau hitan gitu ya bahasanya. Oke. Nah, terkait bab sistem reproduksi, kita punya 3 subbab. Yang pertama ada struktur dan fungsinya. Yang kedua, gimana mekanisme proses yang terjadi di dalamnya. Dan yang ketiga, kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Jadi, setiap pertemuan saya ingin membahas satu topik saja. Nah, pada pertemuan kali ini, serta hari Jumat besok, kita fokus ke yang pertama, mengenai struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi manusia. Itu. Oke. Berikut adalah tampilan dari materi yang akan kita pelajari. Oke, sebelumnya sudah saya berikan ya bahan ajar ataupun modul pembelajaran untuk kita belajar pada hari ini. Sudah dibaca semuanya? Sudah ya? Oke, sudah. Pasti semuanya sudah tahu ya permukaan dasar dari materi kita kali ini. Oke, untuk lebih dalam kita mempelajari materi ini, maka kita pelajari lagi melalui kelompok belajar. Nah, pembentukan kelompoknya kali ini secara heterogen ya. Kemarin-kemarin kan kita sudah berdasarkan gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar. Nah, kali ini saya ingin hal yang beda. Jadi kita bentuk kelompok belajar secara heterogen gitu. Dengan memperhatikan posisi tempat duduk dan dilarang pindah-pindah posisi selama games berlangsung. Nah, ini saya pengen pembagian kelompoknya itu berdasarkan deret gitu. Ada 4 deret nih ya. Karena tidak seimbang sepertinya bagian yang sana dari Bastian sama Nopal boleh pindah ke tengah. Ya. Jira lupat mau. Jira lupat minum. Oke. Yang Bastian ke sini, Novalnya ke situ. Ya. Oke. Jadi, games apa sih Bu yang akan kita lakukan hari ini? Oke, sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwasanya kali ini kita akan melakukan model pembelajaran problem based learning. Jadi kita belajar melalui permasalahan yang ada. Dan berbasis gamesnya itu talking stick. Jadi nanti di sini saya punya stick ya dari spidol. Ini nanti dioper-oper ke temennya berdasarkan alunan musik yang sudah saya persiapkan. Nanti setiap saya pause, maka orang yang sedang memegang stick ini
boleh maju ke depan dan ambil atau memilih kartu soal yang sudah saya masukkan ke dalam origami. Paham ya sampai sini? Oke, bisa kita mulai? Oke, saya persiapkan dulu musiknya. Ingat tadi instruksinya tidak boleh berpindah-pindah tempat duduk ya. Dan itu tempat duduk yang kosong yang ada di depan-depan itu boleh dipenuhin dulu. Bastian sama Reza maju. Sini yang depan boleh diisi. Ini Novel, sini. Ayo. Oke. Sticknya saya mulai di sini ya. Nanti rutenya seret ke situ terus ke belakang, habis itu muter gitu. Setelah dari Isnain boleh langsung ke Rifnu lagi. Ya. Oke. Bentar. Belum. Bentar. Nanti kalau saya bilang mulai ya. Ini soalnya musiknya ada intronya gitu. Gak usah buru-buru, santai aja. Oke, stop Mbak Siti. Silakan boleh maju ke depan. Saya kasih pilihan hadiah nih. Amplop origami pertanyaan. Boleh memilih salah satunya. Nomor berapa? Nomor 9 nih. Nah, oke. Silakan dibacakan soalnya yang dapat. Apakah yang dimaksud dengan mons kubis? Bagaimana struktur dan fungsinya? Oke, nanti silakan dijawab bersama kelompoknya ya. Boleh langsung duduk ke tempat duduknya. Tuh. Oh, gitu ya, baru paham. Oke. Ya, lagi. Udah siap semua? Jat. Hati-hati. Menjawab siapa nih? Tia sama Suci? Oke, Suci. Silakan maju ke depan. Saya ingin menyampaikan disclaimer bahwasanya di dalam amplop ini berisi banyak sekali pertanyaan dengan tipe-tipe soal yang berjenjang. Ada yang mudah, sulit, dan sangat sulit. Apa soalnya? Oke, silakan jawab bersama kelompok. Jadi ini beruntung tidak beruntung gitu ya. Soalnya dapat yang sulit ataupun yang mudah. Belum, Bapak? Oke. Udah siap? Sudah. Oke, Resti ya? Oke, boleh maju ke depan. Pilih nomor berapa? Oke, 1 nggak apa-apa. Apa? Boleh dibaca? Apa? Sebagai penyampaian kesimpulan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Penyampaian kesimpulan pembelajaran ya. Jadi besok hari Jumat yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada subbab ini adalah Esti. Asep ya, oke. Lanjut. 1, 2. Reza.
Oke Reza ya. Gak apa-apa. Oke Reza silakan memilih. Oke, nomor berapa? Boleh diambil, Za? Bingung ya? Oke, apa? Oke, nggak apa-apa, boleh langsung masuk ke kelompoknya lagi. Oke, baik, silakan kembali ke kelompoknya. Selamat siang Bu Eliana. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Setelah dari tahapan pra-observasi, kemudian barusan keluar dari kelas untuk proses observasi. Hari ini sesi ini adalah sesi pasca observasi dari pengamatan dan evaluasi dari hasil pembelajaran di kelas Bu Eliana. Okay. Kira-kira dari metode dan strategi yang sudah sampean terapkan di kelas, kira-kira harapan yang paling dominan untuk peserta didik apa kira-kira Bu Eliana? Yang paling utama dapat mencapai tujuan pembelajaran, terus yang kedua juga dapat menyelesaikan permasalahan yang saya berikan dan sesuai dengan rubrik yang telah saya buat. Iya, memang dari pengamatan tadi Bu Eliana ada beberapa tahapan yang sudah runtut, sudah dilakukan oleh Bu Eliana. Yang pertama adalah kegiatan awal itu melakukan apersepsi, sekaligus memotivasi siswa, kemudian bisa mengondisikan kelas dengan baik, serta mengkaitkan materi reproduksi pada mata pelajaran biologi, kemudian juga sebagai stimulan mengajukan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan tema pembelajaran tadi. Kemudian di kegiatan inti juga Bu Eliana dapat menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran, kemudian juga bisa mengaitkan serta dapat mengetahui pengetahuan lain yang diintegrasikan dalam perkembangan iptek, di mana tadi Bu Eliana sudah menggunakan alat bantu bahan ajar berupa proyektor. Kemudian juga penyampaian Bu Eliana sangat diterima oleh peserta didik, di mana anak-anak juga bisa menerima dengan baik dari awal sampai akhir materinya. Tapi memang saya amati tadi Bu Eliana ada beberapa siswa yang belum semaksimal mungkin untuk mengikuti metodenya Bu Eliana, karena mungkin anaknya males atau bagaimana. Kira-kira strategi yang kedua untuk menghadapi anak-anak itu bagaimana Bu Eliana? Biasanya kalau untuk anak yang pasif itu kan sebisa mungkin saya menghafal setiap anak itu. Kemudian saya libatkan dalam proses pembelajaran, misalnya ketika di pembukaan saya minta untuk memimpin doa, kemudian pada diskusi saya minta untuk menjawab pertanyaan, ataupun pada akhir pembelajaran membuat kesimpulan pembelajaran. Oh gitu ya. Terima kasih Bu Eliana. Bu Eliana sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sekaligus juga tadi menggunakan metode game. Tapi yang perlu terapkan kembali Bu Eliana dalam mempersiapkan rencana pembelajaran, yaitu berupa bahan ajar, LPP dan sebagainya, perlu adanya korelasi antara kompetensi sosial emosional peserta didik. Nanti bisa dimasukkan Bu Eliana berkaitan dengan kompetensi sosial emosional peserta didik, di mana ini sangat erat kaitannya dengan empati dan simpati peserta didik, sehingga anak-anak peserta didik bisa saling berkolaborasi, kemudian saling berkomunikasi, sehingga terjalin suatu hubungan yang baik dalam proses pembelajaran,
sehingga tidak secara individu, kelompok, bahkan secara kelembagaan. Mungkin itu masukan dari saya, Bu Eliana. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya supervisi dari observasi barusan di kelas, dan hari ini pasca observasi. Terima kasih Bu Eliana. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri pada sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.